Narubun. Ya, oke. Dan juga terima kasih, selamat malam juga untuk Ibu Marbun dari Medan. Ya, puji Tuhan, Iban. Terima kasih, Pak. Ya, bisa hadir ya. Ya, Jevan Putnarubun masih lajang apa sudah Bapak Nyong? Oh ya, ya. Terima kasih dari Makassar ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Juga Ibu Dewi, terima kasih lagu pujiannya sendiri atas hikmat Tuhan bisa membuat lagu pujian untuk membangun kita tubuh Kristus semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoce juga, Pak Yoce Tumbelaka, terima kasih. Ya, dan semuanya Pak Hengki ya. Tanpa saya sebutkan akan nanti tentunya kita ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Dan nanti juga saya minta kepada Ibu Marbun, Ibu Tiaman Purba dari Medan yang saat ini lagi berkunjung ke Jakarta, ke Tangerang persisnya. Nanti akan bisa membagikan pengalamannya, perkenalan dan pengalamannya pada saat melayani di Medan ya. Puji Tuhan. Oke, karena jaringan di tempat saya kelihatannya kurang bagus sehingga tidak bisa kamera terlihat semua ya, saya tidak bisa lihat kamera semuanya, tapi sejauh ini ada lebih dari setengah yang bisa saya lihat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa tambah bagus lagi ya, seiring dengan jalannya waktu di mana kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan ya. Baik, karena tadi sudah cukup puji-pujian dinaikkan baik oleh hambanya, oleh Pak Pendeta Pardosi maupun Ibu Dewi. Nanti di hari Kamis depan kita akan lanjut lagi dengarkan puji-pujian dari mereka ya, dan juga dari Bapak Ibu siapa yang ingin menyumbangkan pujian, boleh nanti dihubungi Pak Pardosi, Pak Pendeta Pardosi ya. Oke. Dan supaya tidak lupa juga, saya juga langsung menyampaikan saja kalau besok kita besok kita libur untuk hari Jumat karena kita sedang persiapan untuk acara pernikahan, peneguhan nikah, pemberkatan nikah dari anak kita, saudara kita, anak dari Bapak Pendeta Pardosi untuk hari Sabtu. Jadi hari Jumat kita sudah semua persiapan. Jadi kita hari Jumat kita pending dulu. Kita akan lanjut di minggu depannya. Juga hari Sabtu juga, hari Sabtu kita pending dulu. Jadi kita akan ketemu di minggu depan ya. Itu dulu pengumuman. Jadi semua kegiatan kita mulai besok Jumat dan juga hari Sabtu kita akan tunda dulu ya, karena ada acara pelayanan peneguhan nikah, pemberkatan nikah dari anak-anak kita, anak dari Pak Pardosi hari Sabtu jam 9 di tempat di aula gereja HKBP Cijantung ya, jam 9. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah disampaikan undangan nanti bisa hadir jam 9 di sana ya. Puji Tuhan. Oke, itu sedikit pengumuman supaya kita, takut saya nanti di ujung Zoom kita ini lupa menyampaikan ya.
Jadi terima kasih atas perhatiannya semuanya Bapak Ibu. Mari kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Bapa, jemaat, tebusan darah-Mu ya Tuhan, yang terus merindukan persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami di dalam kebenaran firman-Mu, dan persekutuan rahasia yang telah Tuhan bukakan bagi kami di dalam anugerah yang telah kami terima berdasarkan kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan pada kami semua motivasi yang besar dan yang terus konsisten dengan komitmen kami Tuhan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kami saling membangun, saling mendoakan, dan saling mendukung di dalam pertumbuhan pengenalan akan iman kami bersama kepada Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami bisa tetap berdiri di dalam pelayanan kami, di dalam kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami terus diberikan kemampuan untuk bersama-sama seperti ini. Segala fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami bersyukur semuanya dilancarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, dari timur ke barat. Kami bersama-sama Tuhan melalui Zoom meeting kami malam hari ini. Kami belajar bersama untuk lebih dalam lagi mengenali kehidupan kami di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kehendak-Mu, sehingga kami lebih siap lagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran kasih karunia Allah yang sangat luar biasa menolong kita semua. Dan malam hari ini kita akan sedikit melihat bagaimana persekutuan, memahami persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Nah, ini penting sekali ya. Persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Ya, kata persekutuan itu sendiri itu dikatakan dalam terjemahan yang Alkitab yang berbahasa Inggris disebut fellowship. Jadi fellowship semacam kita ini ada di sebuah kapal bersama, ya. Putus-putus ya suaranya ya. Oke, iya tadi sudah saya sampaikan. Di sini jaringan agak kurang bagus ya. Mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa lancar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sekali lagi fellowship, persekutuan, di mana diibaratkan kita ini berada di sebuah kapal ya yang berlabuh menuju satu tujuan bersama. Amin. Jadi kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, dan kita menjadi pengikut Kristus, dipersekutukan kita ya di dalamnya. Ya, ibarat kita dalam satu bahtera di mana Yesus adalah juru selamat kita yang membawa kita kepada tujuan yang terakhir, di mana terminal hidup kita adalah di surga. Amin. Kita sudah memperoleh jaminan ya yang kekal, keselamatan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah
ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan mulai menyampaikan bahwa kalau kita jujur membaca Alkitab, nah ini ya, bagusnya sih penyampaian seperti ini kalau sinyal bagus ya, jaringan bagus. Mudah-mudahan ya, doakan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa juga kita perjelas pada sesi tanya jawab nanti. Siapa tahu karena sinyal dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Ya, kalau kita jujur membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bertanya, ya khususnya pada saat Yesus lahir dan melayani di bumi ini, apakah bisa kita katakan saat itu bahwa perjanjian lama ya sudah berlalu gitu ya? Apakah perjanjian lama sudah berlalu? Nah, itu kita bertanya. Kenapa? Karena berkaitan dengan kehidupan Yesus pada saat itu. Amin. Ya, berkaitan dengan kehidupan Yesus pada saat itu, kita perlu menelusuri apakah ya memang ketika Yesus lahir ke dunia ini dan ketika dia melayani di dunia ini, apakah memang pelayanannya adalah pelayanan yang dikatakan pelayanan perjanjian baru, ataukah pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang masih terhubung dengan perjanjian lama? Ya, nah ini perlu kita pahami dengan baik. Karena apa? Karena kebanyakan umat Kristen mengetahui Alkitab itu perjanjian lama dibagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dikatakan kalau perjanjian lama sebelum Yesus lahir dan perjanjian baru sesudah Yesus lahir. Tapi kalau kita baca lebih teliti, lebih dalam lagi, apakah benar ketika Yesus lahir ke bumi ini perjanjian lama sudah berakhir? Ya, ini akan kita lihat dulu dari dalam Alkitab itu sendiri ya. Kita ambil contoh misalnya tentang sunat, ya, memelihara sunat itu, apakah itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, Bapak Ibu, nah itu penting ya. Perintah memelihara sunat itu, apakah itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, kita lihat dulu dari dalam kitab Kejadian pasal 17. Mari, ya. Kejadian pasal 17. Ya, saya akan mengencangkan sedikit suara saya supaya supaya lebih jelas dengan sinyal yang kurang bagus ini ya. Mudah-mudahan. Kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-12. Oke? Saya akan membacakan ya. Saya akan membacakan. Ya. Mulai dari ayat 10 saya baca ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi ini
kalau bisa kita bilang awal daripada permulaan daripada perjanjian sunat. Itu berarti perjanjian sunat ini dimulai dari siapa? Dari Abraham, ya. Itu perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Itu ya, dan keturunannya Ishak, Yakub dan bangsa Israel. Oke. Mari kita lihat lagi di dalam Imamat pasal 12, Bapak Ibu. Mari kita lihat Imamat pasalnya yang ke-12. Imamat pasal 12. Ya. Imamat pasal 12, ya. Kita lihat di ayatnya yang Imamat 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Nah, ini kalau yang tadi itu adalah awal mula di mana Tuhan menetapkan sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Nah, sekarang ini dengan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel adalah keturunan daripada Abraham. Ya, ayat 1 dan 2. Imamat 12. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Ayat 3. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Nah, jadi ini Musa memberikan perintah, dan ini akhirnya menjadi bagian daripada hukum Taurat. Amin ya, Bapak Ibu ya, bagian daripada hukum Taurat. Perjanjian lama namanya. Amin. Nah, oke. Jadi jelas sekali bahwa hukum Taurat itu, sunat itu dimulai dari perjanjian lama kepada bangsa Israel. Ya, awalnya melalui Abraham, nenek moyang mereka. Lalu sekarang kita lihat pada zaman Yesus lahir, yang katanya kebanyakan orang mengatakan bahwa pada lahirnya Yesus adalah permulaan daripada perjanjian baru. Nah, tapi coba kita lihat di dalam Lukas 2. Mari kita lihat di Lukas pasal 2. Ya, Lukas pasal 2. Bapak Ibu ya, kita lihat Lukas pasal 2. Kita akan membaca ayatnya Lukas pasal 2. Kita baca dari ayatnya yang Lukas pasal 2. Ayatnya yang ke-21. Dari ayat 21. Judul perikopnya di situ apa? Judul perikopnya di situ Yesus disunat. Itu sunat tadi itu perjanjian lama apa perjanjian baru itu? Itu masih perjanjian lama kan? Nah, jadi berarti di sini kita lihat bahwa ya, Yesus itu menghidupi perjanjian lama. Ya, bukan perjanjian baru. Kita lihat ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Siapa ia? Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jelas ya? Jadi Yesus itu menghidupi perjanjian lama. Ya, bukan perjanjian baru. Apalagi kita menyebut gereja perjanjian baru mulai Yesus lahir. Ya, berarti bukan gereja perjanjian baru itu, gereja perjanjian lama. Karena apa? Karena kita lihat Yesus di sini masih menghidupi perjanjian lama. Ya. Kita lanjut ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa perjanjian baru apa perjanjian lama? Ya, perjanjian lama kan yang diterima oleh Musa. Ya, dan disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, jadi karena Yesus adalah orang Israel, hidup di bawah hukum Taurat secara manusia pada waktu itu. Ya, ini penting ya, supaya kita nanti memahami
ya, terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Persekutuan kita dengan Yesus itu persekutuan yang bagaimana? Apakah persekutuan kita dengan Yesus di dalam kehidupannya ketika dia sebagai manusia, ataukah persekutuan kita dengan Yesus yang saat ini, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bukan lagi manusia dalam daging. Amin. Nah, ini perlu, ya, ini penting kita pahami, Bapak Ibu. Lanjut ya. Jadi di ayat 22 dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat Tuhan, hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi pada saat Yesus lahir, pada saat Yesus melayani di bumi ini, korban-korban persembahan itu masih jalan atau tidak? Korban-korban persembahan yang di perjanjian lama itu masih dijalankan atau tidak? Masih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau Yesus hidup di dalam perjanjian baru, kenapa ada korban-korban itu lagi? Ya kan? Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, itu sangat penting kita memahami bagaimana kita mengerti mengikuti Yesus saat ini. Bagaimana kita mengerti sebagai pengikut Kristus saat ini. Bagaimana kita memahami persekutuan kita dengan Dia, ya, sebagai tubuhnya yang surgawi. Ya, bukan mengikuti tubuh Yesus ketika Dia sebagai manusia lagi di dunia ini. Ya, karena itu sudah berlalu. Nah, jadi sekali lagi, ketika Yesus ada di bumi ini, Dia hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita mengikuti Yesus sama seperti Dia ketika Dia menjadi manusia, berarti kita juga harus hidup di bawah hukum Taurat, kan? Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, ini kita jujur saja membaca Alkitab, ya kan? Jujur saja kita mempelajari Alkitab itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, sekarang kita akan lihat di dalam bagaimana Rasul Paulus menjelaskan, atau Rasul Paulus menegaskan juga, ya, bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, itu adalah bagaimana Yesus memiliki persekutuan dengan umat pilihannya bangsa Israel, bukan khusus dengan bangsa lain. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus hidup secara jasmani di dunia ini, Dia melayani persekutuan, ya, yang berkaitan dengan rencana Allah bagi bangsa pilihan, bagi bangsa Israel. Dan mereka hidup di bawah apa? Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, oke. Baik, sekali lagi, hukum Taurat itu adalah bagian daripada perjanjian lama, ya. Oke. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di Roma pasal 15, bagaimana Paulus juga menegaskan hal itu ketika dia berbicara tentang hubungan daripada Yesus Kristus secara jasmani, secara lahiriah dengan bangsa Israel, dan sekarang hubungan Yesus Kristus secara rohaniah dengan kita bangsa lain. Amin. Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15, Bapak Ibu. Roma pasal 15. Ya. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Ayat 8. Oke. Kita tahu bahwa kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Bagian salah satu dari 13 surat yang ditulisnya untuk jemaat tubuh Kristus, untuk kita bangsa lain, bangsa-bangsa lain. Ya, di ayat 8 dikatakan, Roma 15 ayat 8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah
Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat, Bapak Ibu Saudara? Orang Israel adalah orang-orang bersunat. Ya, di luar bangsa Israel adalah orang-orang yang tidak bersunat. Kecuali orang bangsa lain menganut agama Yahudi. Dan mereka menjadi sama dengan bangsa Israel, orang bersunat. Ya. Tapi Alkitab sudah membedakan dengan jelas bahwa bangsa Israel adalah bangsa bersunat, orang-orang bersunat, dan bangsa di luar orang Israel adalah orang-orang yang tak bersunat atau bangsa lain, yaitu kita. Nah, jadi Paulus katakan di situ, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, ya ini bukan kebenaran manusia, ini adalah kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah itu? Bahwa Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Nah, jadi ada kebenaran Allah memperuntukkan, ya, mengkhususkan, menguduskan Kristus, mengkhususkan Kristus menjadi pelayan daripada orang-orang bersunat, yaitu bangsa Israel. Ada juga masa di mana Allah menyatakan, ya, menguduskan, membuat, mengkhususkan, mengistimewakan Kristus menjadi pelayan bagi orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita. Amin. Nah, itu yang biasa kita pelajari. Kita hidup di dalam dispensasi kasih karunia. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya baca selengkapnya ya. Ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Paulus menempatkan dirinya sebagai orang Yahudi, berbicara tentang nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Yaitu tadi yang sudah kita baca di Kejadian, ya, pasal, tentunya di pasal 12, pasal 15, pasal 17, pasal 22 Kejadian. Nah, itu Tuhan mengokohkan janjinya bahwa melalui keturunan Abraham, ya, orang-orang Israel, bangsa Israel akan menjadi saluran berkat bagi bangsa lain. Amin. Ya, itu melalui keturunan daripada Abraham, melalui bangsa Israel, kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Persoalannya adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias, maka persyaratan itu tidak terpenuhi lagi, ya. Dan ketika persyaratan itu tidak terpenuhi lagi, orang Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, maka kita tahu, kita memahami bahwa sesudah Yesus naik ke surga, dia memanggil satu orang rasul lagi. Sesudah dia memilih 12 murid, 12 rasul bagi bangsa Israel, lalu Yesus Kristus dari surga memanggil satu orang rasul lagi, untuk rasul untuk bangsa lain, yaitu kita, orang yang tidak bersunat. Amin. Yaitu adalah Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Ya, maka kita melihat sekali lagi, ya, bahwa persekutuan antara Allah, Yesus Kristus yang menjadi Allah anak yang firman yang menjelma menjadi daging, ya, itu adalah untuk menggenapi janji Allah di dalam perjanjian lama dan yang dihidupi oleh Yesus Kristus secara daging, yaitu melakukan semua tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Jadi bangsa Israel yang seharusnya dihukum karena mereka melanggar hukum Taurat, Yesus datang menebus mereka dari hukum Taurat itu. Orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat digantikan oleh Yesus yang sejati, Israel sejati. Jadi kalau bicara tentang Israel sejati, itu siapa? Yesuslah adalah Israel sejati. Dia adalah penanggung dosa umat daripada pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi
ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita syukuri, bahwa ternyata kita yang tadinya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Allah, orang-orang yang disebut bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Ternyata yang dulu kita tidak dianggap, yang dulu kita tidak diperhitungkan, melalui kematian Kristus sekarang justru, ya, yang tadinya kita tidak diperhitungkan, sekarang kita sudah menjadi dekat dengan Allah. Amin. Menjadi dekat dengan Tuhan kita. Mari saya ajak kita melihat dulu di dalam Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Oke. Efesus pasal 2. Mari kita baca, Bapak Ibu. Kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 11. Saya akan membaca, ya. Ini harus menjadi bagian yang terus kita perdalam, kita bicarakan, supaya sampai kebenaran ini benar-benar menjadi satu bagian yang dihidupi oleh kita bersama, ya. Kebenaran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita hidupi bersama. Efesus pasal 2 mulai dari ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi. Amin. Kita menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Kita banget itu, ya. Ya, aku sekali itu. Ya. Aku banget itu, kira-kira begitu, ya. Karena apa? Akulah orang yang disebut orang yang tidak bersunat, bukan bagian dari bangsa Israel. Dan akulah yang disebut dengan bangsa lain, orang dari bangsa lain, ya. Jadi yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Siapa ini? Kamu, bangsa lain, kita di luar daripada bangsa yang bersunat, bangsa pilihan. Kita orang-orang yang tidak bersunat, ya. Bahwa itulah keadaan kita, dikatakan tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian Allah, karena perjanjian Allah ditetapkan, diikat dengan menjadi bagian daripada Abraham dan keturunannya, bangsa Israel, dan juga tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita dulu, Bapak Ibu Saudara, ya. Sampai Yesus mati disalibkan mengampuni segala dosa. Ya, ulang sekali lagi, bukan sebagian dosa. Amin. Masih banyak orang percaya Yesus mati hapus sebagian dosa, dan itu adalah satu kekeliruan besar. Yesus mati membayar semua hutang dosa kita, lunas dibayar. Amin. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, yang mana pada saat itu kita dalam keadaan tanpa harapan dan tanpa Allah, sampai Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan dia katakan sudah selesai, ya, bahwa segala dosa umat manusia di dunia ini sudah selesai, ya. Barulah dia menyatakan hal itu sebagai kabar baik bagi semua orang melalui Rasul Paulus kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan di ayat 13, tetapi sekarang, amin, tetapi sekarang, ya, di dalam Kristus Yesus kamu, di dalam Kristus Yesus, bukan di luar. Di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana? Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Amin.
Di dalam Dia yang sudah menang atas segala dosa. Amin. Yang sudah menang atas maut, di dalam Dia yang bukan hidup dalam daging lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia dan oleh darahnya. Ya, dan oleh darahnya apa tadi? Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini kita mendapat bagian di dalam Kristus Yesus adalah kita mendapat bagian di dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, ya, kebenaran yang dinyatakan oleh Allah bagi kita bahwa saat ini kita adalah orang-orang yang dibenarkan hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan, juga bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kepada bangsa Israel tidak bisa dikatakan mereka diselamatkan oleh iman tanpa disertai oleh perbuatan-perbuatan, tidak bisa. Karena Yakobus mengatakan, apalah artinya iman tanpa disertai oleh perbuatan? Kenapa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ya, mereka harus bertanggung jawab. Ya, mereka harus bertanggung jawab dan mereka harus menghidupi namanya hukum Taurat seperti Yesus. Ya, seperti Yesus sebagai orang Israel sejati menghidupi hukum Taurat. Nah, itu penting, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat waktu Yesus bicara kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 22, dia katakan apa? Sebab keselamatan datang dari mana? Dari bangsa Yahudi. Karena itu adalah bagian dari penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sekarang beroleh keselamatan dari bangsa Yahudi? Tidak. Sekarang kita dan semua orang saat ini tidak ada perbedaan. Baik Yahudi, tidak ada Yahudi, tidak ada Israel, tidak ada bangsa Yunani, tidak ada perbedaan suku, dan tidak ada hal-hal lahiriah yang menjadi patokan bagi kita untuk menyatakan kebenaran Allah yang berlaku saat ini. Kebenaran Allah yang berlaku saat ini adalah di dalam Kristus Yesus, ya, di mana setiap orang dibenarkan hanya melalui iman kepada pengorbanan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya akan membacakan lagi ayat firman Tuhan ini, ya, supaya benar-benar menjadi bagian yang membuat keyakinan kita begitu matang, ya, terhadap kebenaran kasih karunia Allah yang sempurna, di mana kita saat ini sedang hidup di dalamnya, ya, sedang bersekutu dengan Yesus Kristus melalui kebenaran kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa, sangat ajaib bagi kita semua, ya, yaitu di ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Oke, saya bisa minta Ibu Rostani membacakan untuk kita, ya, dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya persilakan. Langsung saja. Oke, terima kasih Ibu Rostani. Ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai atau mengenal, ya, tidak lagi mengenal atau mengikuti, ya, menilai,
mengikuti, mencontoh seorang pun juga menurut ukuran manusia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita ingin menilai manusia yang sempurna, siapa yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat adalah satu-satunya Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus mengatakan sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tidak mengikuti lagi seperti Kristus sebagai manusia secara lahiriah. Kenapa? Karena dia manusia yang sempurna, yang melakukan semua tuntutan perintah Allah, yaitu hukum Taurat dengan sempurna. Sekarang kita tidak mengikuti itu lagi, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita sekarang hidup di bawah kasih karunia. Amin. Ya, maka Paulus katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lalu menilai Kristus sekarang ini dengan ukuran apa? Dengan cara yang bagaimana? Dengan kehidupan yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Pengenalan kita terhadap dia sekarang bersekutu dengan Yesus Kristus saat ini, bagaimana pengenalan kita? Cara kita mengikut Kristus saat ini seperti apa? Ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya sudah katakan tadi, kita ada di dalam Kristus, Kristus yang sudah dipermuliakan di surga. Amin. Kapan kita berada di dalam Kristus? Efesus 1 ayat 13 berkata, ya, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung dimeteraikan, amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, kalau bangsa Israel itu mengenai Roh Kudus, mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, ya kan? Menanti-nantikan, mereka masih menanti-nantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Tapi kita, ya, sebagai tubuh Kristus, bukan menanti-nantikan. Sekarang kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut di ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Jadi mengenal Kristus saat ini adalah berdasarkan kehidupan, ya, yang tercakup di dalam manusia baru atau ciptaan baru. Ya, sebab apa dikatakan? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi pengenalan kita, yang ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah pengenalan secara rahasia yang dibukakan saat ini kepada kita secara terang benderang melalui hambanya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu sangat berbeda. Beda sekali saudara-saudaraku ketika kita membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat gambaran daripada kehidupan Yesus yang berkaitan dengan perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang kita melihat apabila kita membaca dan mengerti, ya, firman kasih karunia Allah yang kita terima, yang kita peroleh, yang dinyatakannya, yang dibukakan oleh Yesus Kristus dari surga melalui hambanya Rasul Paulus, kita mengerti sekarang bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang sangat tegas dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia baru tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya, ciptaan baru tidak hidup di bawah koordinasi daripada hukum Taurat, tidak. Tapi di bawah kendali atau pemerintahan daripada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah yang perlu kita pelajari, inilah yang perlu kita pahami, supaya kita bisa memberitakan sebagaimana maksud dan tujuan Allah saat ini bagi semua orang. Ya, seperti 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Di mana Paulus mengatakan, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara,
yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kita akan membaca di dalam di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2. Ya, saya akan membacakan Efesus pasal 2. Tadi sudah kita baca sampai ayatnya yang ke-13, dan saya mengajak kita untuk membaca selanjutnya dari ayatnya yang ke-13. Saya mulai baca lagi ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, ya, jauh itu di ayatnya yang ke-12 tadi itu disebutkan di situ ya. Yang dahulu jauh dari Allah, jauh dari keselamatan, jauh dari berkat-berkatnya, berkat Tuhan, dikatakan ya, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak ya, antara bangsa Israel dan bangsa lain disatukan, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu menjadikan perseteruan. Perseteruan apa? Antara bangsa Israel dan bangsa lain. Selagi hukum Taurat ditegakkan, maka bangsa Israel akan menjadi kepala dan bangsa lain adalah ekor. Ya, karena janji itu kepada nenek moyang mereka diberikan oleh Tuhan, bahwa melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa lain akan beroleh berkat. Nah, tetapi sekarang tidak ada perbedaan itu, ya. Kita sudah disatukan menjadi tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita juga bukan Israel rohani. Ya, saya ulang sekali lagi, kita juga bukan Israel rohani. Karena Israel rohani sudah berbicara kesukuan. Itu sudah kebangsaan Israel, namanya juga Israel. Tapi kita sekarang adalah tubuh Kristus. Nah, maka disebutkan di ayatnya yang ke-15 itu, ayat 14 belum selesai saya baca. Dikatakan sebab dengan 14, karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, sekarang damai sejahtera kita. Sebab di ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, sebab dengan matinya Yesus Kristus, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Ya, ada juga orang yang bilang, oh tidak semua Pak dibatalkan hukum Taurat. Ya, hukum moral tidak dibatalkan, hanya hukum sipil dan hukum seremonial. Oh ya, ya, Alkitab mengatakan apa? Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu, dengan manusia baru itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Tentu saja sebagai manusia baru yang hidup dalam kasih karunia Allah, ya, tentu saja kita memiliki saat ini tuntutan moral yang lebih tinggi. Ya, memiliki tuntutan moral yang lebih tinggi, di mana kita sudah tidak ada hubungan dengan dosa lagi. Ya, tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ada di dalam manusia baru. Karena Yesus Kristus sudah menang atas dosa. Ya, dia sudah menang atas maut. Ya. Oke, ini laptop. Oke. Bisa kembali lagi kedengaran Bapak Ibu? Oke, kedengaran. Puji Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, jaringan di sini kurang bagus ya. Sedikit lagi lah, ya, sedikit lagi. Oke. Saya akan membaca lagi di ayatnya yang ke 15 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang Allah menciptakan damai sejahteranya. Allah menciptakan damai sejahteranya saat ini melalui apa? Melalui kehidupan manusia baru. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya semua orang percaya
bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa. Amin. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan apa? Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, karena buah roh ialah damai sejahtera, kasih dan sukacita. Amin. Nah, tapi kalau misalnya manusia saat ini masih selalu merasa bahwa dia adalah orang berdosa, bagaimana orang berdosa memiliki damai sejahtera? Tapi di dalam manusia baru, dalam ciptaan baru itu, Allah sudah menyatakan, ya, Allah sudah membangkitkan damai sejahteranya, ya, damai sejahtera yang penuh, yaitu damai sejahtera yang didasarkan pada penebusan akan semua dosa, pengampunan atas segala dosa, sehingga manusia itu bisa mengalami damai sejahtera Allah yang penuh, yang full. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita pasti ada konsekuensi hukuman. Betul? Karena hukum Taurat itu menuntut siapa yang tidak memenuhi hukum Taurat, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi hukuman itu kan sudah ditebus dan sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menjadi kutuk karena kita yang seharusnya manusia yang harus dikutuk, tapi dia sudah menjadi kutuk dan menjadikan dia sebagai korban tebusan atas segala dosa kita. Dia sudah membayarnya dengan lunas. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi karena itu damai sejahtera itu sekarang disalurkan, ya. Nah, itu arti daripada dispensasi, disalurkan, ya kan? Kita menyalurkan damai sejahtera saat ini kepada semua orang melalui apa? Melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Apa sih yang kita beritakan dalam Injil kasih karunia Allah? Percayalah, semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya, sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu yang membawa damai sejahtera kepada manusia sekarang ini. Maka Bapak Ibu Saudara harus gencar menyampaikan itu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan kamu harus rajin ke gereja, ya itu betul, ya. Kamu harus rajin memberikan perpuluhan, ya mungkin juga, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kamu harus rajin berdoa, harus ini, harus itu, harus itu, harus ini, supaya apa? Supaya kamu semoga mudah-mudahan diterima di surga. Bapak Ibu Saudara, itu bukan cara pemberitaan hidup baru saat ini di dalam Kristus. Benar-benar itu adalah cara yang masih terikat dengan hukum Taurat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kita lihat di ayatnya yang ke-16 dikatakan, mari kita lihat ayatnya yang ke-16. Ya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam apa? Di dalam satu merek gereja, begitu. Ya, di dalam satu denominasi. Di dalam apa, Bapak Ibu Saudara, kita diperdamaikan, dipersatukan? Di dalam satu tubuh, amin. Itulah tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi diperdamaikan bukan di dalam peraturan gereja, bukan di dalam denominasi tertentu, bukan di dalam hal-hal yang duniawi, tidak. Di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus namanya, tubuh Kristus yang sorgawi, amin. Nah, disitulah kita diperdamaikan, Bapak Ibu Saudara, dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin orang lain mengenal damai sejahtera, apa yang harus kita katakan pada mereka? Ya, beritakanlah salib Kristus, Yesus mati menghapus segala dosa. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah hampir 30 tahun tidak ada berita lain yang ku sampaikan di dalam pemberitaanku selain daripada berita tentang salib Kristus. Yesus mati hapus segala dosa. Siapa yang percaya pasti masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hanya itu yang kusampaikan selama sudah hampir 30 tahun saya melayani. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang terberkati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah kehendak Allah saat ini, ya.
nggak usah banyak macam-macam. Kehendak Allah adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca bagian ayat yang terakhir dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua saat ini, agar kita mengerti ada satu hal yang berbeda perlakuan daripada Allah ketika dia berurusan dengan orang Israel, tetapi orang Israel menolaknya. Perbedaannya sangat luar biasa berbeda, jauh berbeda ketika Allah memperlakukan saat ini kita bangsa-bangsa lain atau seluruh bangsa, karena tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain saat ini, yaitu memperlakukan semua manusia dengan damai sejahteranya, sebab Allah tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan manusia itu. Ya, karena sudah diperhitungkan kepada Yesus Kristus. Maka inilah yang dikatakan Paulus menjadi satu satu visi dan misi bagi kita saat ini. Di ayatnya yang pasal 3 dikatakan Paulus, ya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini maksudnya adalah bangsa-bangsa lain, ya, Gentiles atau bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, bukan jemaat Efesus tidak mengenal Allah, karena di pasal 1 sudah dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Tapi dia berbicara kepada, ya, bangsa lain, bahwa jemaat Efesus ini bukan Israel rohani, tapi jemaat Efesus ini adalah tubuh Kristus, ya. Ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dipercayakan oleh Allah, bukan kepada Petrus, tidak, ya Bapak Ibu Saudara. Allah mempercayakan pemberitaan Injil Kerajaan kepada Petrus untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Allah mempercayakan pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan kepada Paulus untuk sampai kepada kita, ya, orang-orang di luar bangsa Israel, ya. Nah, ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, berita tentang keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Paulus itu adalah sebuah berita yang disebut rahasia, yang dibukakan kepada Paulus dan kepada kita saat ini, yaitu rencana dan program Allah untuk memberkati semua orang berdasarkan penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus Yesus tanpa perbedaan dan tanpa melalui bangsa Israel, tapi hanya melalui Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh setiap orang yang percaya. Amin. Itu adalah sebuah rahasia dikatakan, tapi sudah dibukakan. Rahasia inilah yang masih banyak tertutup saat ini. Banyak orang yang tidak mengerti rahasia ini sehingga mereka, ya, masih mudah-mudahan selamat, ya, selamat dengan perbuatan baik, harus ditambahkan hidup dalam hukum Taurat dan lain sebagainya dan tidak ada kepastian sebagaimana yang Paulus katakan bahwa di dalam Kristus kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah dikatakan bahwa di Kolose pasal 2, satu lagi Bapak Ibu, Kolose pasal 2 ini sebagai satu dorongan, bisa juga sebagai warning buat kita supaya kita tetap setia kepada pemberitaan, ya, kebenaran berdasarkan kebenaran rahasia Allah yang dinyatakan melalui hambanya, melalui Rasul Paulus kepada kita, ya.
yang Paulus katakan di Galatia, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang telah kami sampaikan kepadamu, kata Paulus, terkutuklah dia. Ya, tapi diberkatilah orang yang terus setia memberitakan Injil kasih karunia Allah yang satu visi dengan Paulus. Ya, nah kita lihat di Kolose pasal 2. Ya, ini semacam sebagai reminder, ya, sebagai pengingat, bisa juga sebagai warning untuk kita. Ya, dikatakan di ayatnya yang ke-8. Mulai dari ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam Yesus? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Amin. Dan dibangun di atas Dia, di atas Kristus yang sudah dimuliakan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mana warningnya? Ya, mana sebagai pengingatnya? Di mana dikatakan untuk kita? Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah apa? Telah disunat. Amin. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus mati disalibkan, ya, Dia menyatakan segala dosa kita sudah ditanggalkan. Jadi kita sudah disunat, artinya dibersihkan dari segala dosa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, penanggalan tubuh yang berdosa, sekarang kita menjalani hidup dalam hidup manusia baru yang tidak berdosa. Amin. Jadi kalau orang mengatakan pengikut Kristus, tapi selalu dia mengatakan saya adalah orang berdosa, Bapak Ibu Saudara, perlulah kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang itu agar dia mengerti saat ini Tuhan bukan menjalankan kehendaknya melalui orang-orang berdosa. Amin. Tapi Tuhan sekarang menjalankan kehendaknya melalui orang-orang kudusnya. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, harus tetap setia kepada kebenaran ini agar kita menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan memberitakan keselamatan bagi semua orang, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi tetangga kita, dan siapa saja yang kita jumpai. Begitu banyak orang yang membutuhkan kebenaran kasih karunia Allah saat ini. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara kita semuanya yang punya kerinduan sama seperti Paulus. Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk menyatakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dia menguduskan kita dan membenarkan kita, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk menjadi jaminan hidup yang kekal dan tidak akan pernah terpisahkan lagi dari kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa supaya terus diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran, karena
kami memerlukan tenaga, kami memerlukan hikmat, kami memerlukan pengetahuan akan kebenaran untuk kami bisa menjadi lebih bergairah lagi untuk menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Karena kami tahu ya Tuhan, Injil kasih karunia Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kami tahu suatu saat Engkau akan datang di awan-awan dan mengakhiri program ini, program kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus bahwa ada rencana yang berikutnya di mana antikristus akan berkuasa di dunia ini. Dan kami bersyukur kami sudah terlebih dahulu diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga yang kekal sebelum datang masa yang sukar itu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bisa mengenal kebenaran ini karena kami tahu, kami percaya akan banyak jiwa yang diselamatkan apabila kami memberikan diri kami dipakai oleh Tuhan untuk tetap setia kepada kebenaran-Mu. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, ya dengan segala kebaikan surgawi, semuanya yang rindu untuk terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, diberkatilah mereka semuanya, diberikan kesehatan yang baik, diberikan kekuatan surgawi, supaya kami terus ya Bapa bisa bersama-sama memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima